Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aidin Arifin, NIM 2101120002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penyusunan ransum dengan 3 metode. Yang pertama metode coba-coba, yang kedua metode bujur sangkar, yang ketiga metode aljabar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan metode penyusunan ransum dengan metode coba-coba. Di sini saya menggunakan 3 bahan pakan. Pertama dedak jagung, kedua tepung darah, ketiga bekatul. Jumlah dari masing-masing bahan pakan, yang dedak jagung memiliki bahan 45, tepung darah 20, bekatul 35. Nah, di sini harus jumlah dari ketiga bahan tersebut yaitu 100%. Nah, di sini PK jagung 45 dikali 8,5 sama dengan 3,9. PK tepung darah 0,2 dikali 8,3 sama dengan 16. PK bekatul 0,35 dikali 10,2 sama dengan 3. Nah, ketiganya ini itu dijumlah sama dengan 22,9%. Nah, kemudian ini 45 dikali 3.300 dengan 1.485. Kemudian ini juga nah semuanya ini dijumlah sama dengan 3.036. Nah, yang kedua itu metode bujur sangkar. Nah, di sini tepung darah memiliki pK 80,3 dan bulgur 12,9. Nah, ini dikurang ya, sehingga selisihnya itu 67,4. Kemudian di sini 23 ini dikurang bulgur sama dengan 12. Ini dikurang ke sini 12,9. 23 dikurang 12,9. Nah, kemudian sama dengan 10,1. Kemudian ini tepung darah dikurang ke sini ke 23. 8,3 dikali dikurang 23 sama dengan 80,3. Di 80,3 dikurang 23 sama dengan 22. Nah, ini keduanya ini ditambah. Jika hasil selisihnya di sini sama dengan hasil penjumlahan di sini, 10,1 ditambah 22, jumlahnya itu 67,4. Nah, kemudian 10,1 dibagi 67 dikali 100 sama dengan 15. Kemudian bagian bulgur 57,4 dibagi 67,4 dikali 100 dikali 100, itu hasilnya sama dengan 52,69. Kemudian pengujian tepung darah 8,3 dikali 15 sama dengan 12. 80,3 dikali 15 dibagi 100 sama dengan 12. Kemudian bulgur 12,9 dikali 85 dibagi 100 sama dengan 11. Nah, kemudian semuanya ini ditambah atau dijumlahkan menjadi hasilnya itu 23. Kemudian metode aljabar. Jagung kuning memiliki pK 8,6%, M3370 kcal per kg. Tepung ikan
PK dengan 58%, M 26.650, KK AL per KG. Sorghum PK 15%, M 3.250, KK AL per kilogram, membuat ransum dengan PK 20% dan M 2.800. Nah, metode aljabar penyelesaian. Persamaan aljabar X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Persamaan PK 0,58 X tambah 0,086 Y tambah 0,15 Z sama dengan 20. Persamaan EM 26,5 X tambah 33,7 Y tambah 32 Z sama dengan 2800. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 X, X 0,58 X tambah 0,8 Y tambah 0,58 Z sama dengan 58. Persamaan 2 0,58 X tambah 0,086 Y tambah 0,15 Z sama dengan 20. 0,494 Y tambah 0,43 Z sama dengan 38. Nah, kemudian eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 sama dengan 26,5 sama 26,5 X tambah 26,5 Y tambah 26,5 Z sama dengan 2650. Persamaan 3 26,5 X tambah 33,7 Y tambah 32,5 Z sama dengan 2800. Nah, min 7,2 Y tambah min 6 Z sama dengan min 150. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 0,49 Y tambah 0,43 Z sama dengan 38. Persamaan 5 X 494 dibagi 7,2 sama dengan min 494 Y tambah min 0,43 Z sama dengan min 10,3 ditambah Z sama dengan 27,7. Z sama dengan 27,7 atau 27,7%. Substitusi nilai Z ke persamaan 4 dengan 0,494 Y tambah dalam kurung 0,43 X 43 dikali 27, nah hasilnya. Kemudian persamaan 1 sama dengan X tambah 52,8 tambah 27,7 sama dengan 100. X sama dengan 100 kurang ini 52,8 sama dikurang 22,7. Nah, X ini mungkin kurang jelas. X sama dengan 19,5 atau 19,5%. Metode. Jadi ransum dengan PK 20% dan M 2800 adalah tepung ikan X sama dengan 19,5%, jagung kuning Y sama dengan 52,8%, sorghum Z atau Z 27,7%. Nah,
Yang kedua itu metode bujur sangkar. Nah, di sini tepung darah memiliki pK 80,3 dan bulgur 12,9. Nah, ini dikurang ya. Nah, sehingga selisihnya itu 67,4. Kemudian di sini 23 ini dikurang bulgur sama dengan 12. Ini dikurang ke sini 12,9. 23 dikurang 12,9. Nah, kemudian sama dengan 10,1. Kemudian ini tepung darah dikurang ke sini ke 23. 8,3 dikurang 23 sama dengan 80,3. Di 80,3 dikurang 23 sama dengan 22. Nah, ini keduanya ini ditambah. Jika hasil selisihnya di sini sama dengan hasil penjumlahan di sini, 10,1 ditambah 22, jumlahnya itu 67,4. Nah, kemudian 10,1 dibagi 67 dikali 100 sama dengan 15. Kemudian bagian bulgur 57,4 dibagi 67,4 dikali 100 dikali 100, itu hasilnya sama dengan 52,69. Kemudian pengujian tepung darah 8,3 dikali 15 sama dengan 12. 80,3 dikali 15 dibagi 100 sama dengan 12. Kemudian bulgur 12,9 dikali 85 dibagi 100 sama dengan 11. Nah, kemudian semuanya ini ditambah atau dijumlahkan menjadi hasilnya itu 23. Kemudian metode aljabar. Jagung kuning memiliki pK 8,6%, M3370 kcal per kg. Tepung ikan pK dengan 58%, M2650 kcal per kg. Sorghum pK 15%, M3250 kcal per kilogram. Membuat ransum dengan pK 20% dan M2800. Nah, metode aljabar penyelesaian. Persamaan aljabar X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Persamaan PK 0,58 X tambah 0,086 Y tambah 0,15 Z sama dengan 20. Persamaan EM 26,5 X tambah 33,7 Y tambah 32 Z sama dengan 2800. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 X, X 0,58 X tambah 0,8 Y tambah 0,58 Z sama dengan 58. Persamaan 2 0,58 X tambah 0,086 Y tambah 0,15 Z sama dengan 20. 0,494 Y tambah 0,43 Z sama dengan 38. Nah, kemudian eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 sama dengan 26,5 sama 26,5 X tambah 26,5 Y tambah 26,5 Z sama dengan 2650. Persamaan 3 26,5 X tambah 33,7 Y tambah 32,5
Z sama dengan 2800. Nah, min 7,2 Y tambah min 6 Z sama dengan min 150. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 0,49 Y tambah 0,43 Z sama dengan 38. Persamaan 5 X 494 dibagi 7,2 sama dengan min 494 Y tambah min 0,43 Z sama dengan min 10,3 ditambah Z sama dengan 27,7. Z sama dengan 27,7 atau 27,7%. Substitusi nilai Z ke persamaan 4 dengan 0,494 Y tambah dalam kurung 0,43 X 43 dikali 27, nah hasilnya. Kemudian persamaan 1 sama dengan X tambah 52,8 tambah 27,7 sama dengan 100. X sama dengan 100 kurang ini 52,8 sama dikurang 22,7. Nah, X ini mungkin kurang jelas. X sama dengan 19,5 atau 19,5%. Jadi Ransun dengan PK 20% dan M 2800 adalah tepung ikan X sama dengan 19,5%, jagung kuning Y sama dengan 52,8%, sorghum Z atau Z 27,7%. Nah, itu dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.